Pertanyaan, anak saya tanggal 29 ini 5 tahun. Ya, bagaimana menghadapi perilakunya yang menurut saya kepribadiannya sanguin yang ngoceh terus, nggak bisa diam. Sedangkan tipe saya melankolis yang semuanya teratur. Akhirnya jadi saya sering marah-marah katanya Pak Jarod dan stres menghadapi anak saya. Apalagi kalau makan nasi selalu susah dan lama. Jadi saya tambah stres. Saya harus bagaimana? Dan kadang saya ikutin cara sanguin, tapi lama-lama capek sendiri katanya, Pak. Nah, ini gimana nih Pak Jarod? Ya, Ini ibu. barangkali Ya, ada lagi? ya, kemudian ada lagi yang masalah sidik jari, Pak. Sorry, bukan masalah sidik jari. Kalau yang tadi misalnya anak suruh diam, tapi dia apakah kalau dia suruh diam, dia sudah pasti nggak bahagia toh Pak, kalau misalnya tadi banyak bicara ya. Karena anak saya memang nggak bisa diem Pak katanya. Nah ini mungkin ada korelasinya dengan pertanyaan tadi. Ya, Disuruh diem nggak bahagia katanya Pak. Karena anaknya nggak bisa diem. ya. Ya dua pertanyaannya agak nyambung lah ya. Gimana Pak? Kalau anak tadi yang kinestetik, suka goyang-goyang, jangan disuruh diem. Kalau anak yang banyak ngomong juga jangan disuruh diem. Berarti kita kecuali dia sampai mengganggu ketertiban umum gitu ya di sekolah ya. Maka tadi saya bilang bisa dipindah kursi paling belakang atau kalau enggak ya memang disuruh diem. Itu di sekolah nggak apa-apa. Guru boleh membuat aturan yang berlaku secara publik, secara umum. Nah sekarang di rumah ganti anaknya ngoceh terus gitu ya. Nah emang itu betul ya. Tapi ini ibu udah bagus nih pertanyaannya. Dia sudah ngerti kalau anaknya sanguin gitu ya. Itulah anak sanguin ya. Saya ini orang sanguin juga, bisa dilihat kan orang sanguin itu banyak ngomong. Sanguin itu kelebihannya apa? Tulus, murni, ceria, antusias, banyak bicara. Kelemahannya tidak rapi, tidak teliti, pelupa. Tapi kelebihannya orang sanguin, banyak bergaul, temannya banyak. Dan orang sanguin itu pandai mengampuni. Makanya temannya banyak. Kenapa pandai mengampuni? Karena memang pelupa. Makanya dia barangnya ketinggalan terus ya kan. HP ketinggalan, semuanya ketinggalan. Wah, barang berharga aja ketinggalan, apalagi kesalahan teman yang tidak berharga. Ya lupa lagi semuanya. Jadi nggak ada yang sempurna. Melankolik kelebihannya apa? Perfeksionis, mau yang terbaik, memberi yang terbaik, sekolah yang terbaik, ranking yang terbaik. Orang melankolik rapi, teliti, perfeksionis, pandai mengatur uang, berhemat dengan baik, menabung dengan baik. Tapi kelebihannya kelemahannya perfeksionis ya menjadi menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, menjadi penuntut dan pasti akan cenderung galak karena orang lain tidak rapi seperti dirinya. Yang repot kalau istrinya plekmatik, istrinya melankolik, suaminya sanguin. Istrinya teliti, rapi, suaminya ngacak-ngacak, banyak ngomong kulit kacang di mana-mana. Waduh, tapi istri nggak berani melawan suami, ya kan? Suaminya kasih duit, ya kan? Akhirnya anak yang sanguin kayak suaminya jadi sasaran. Ini kasihan betul ini si anak, ya kan? Jadi kalau dia marah, kamu itu persis bapakmu, gitu. Kamu itu persis bapakmu, terus bapaknya disebut-sebut aja gitu ya. Ini kasihan. Jadi gini, menurut saya ibu yang melankolik, belajarlah memahami bahwa orang sanguin itu memang seperti itu. Kenapa ibu menikah dengan suami yang sanguin? Misalnya suaminya sanguin. Karena dulu ibu cinta. Waktu pacaran ada cinta. Dan waktu pacaran suami sanguin nggak masalah. Maka demikian juga dengan anak. Tapi kan anak harus berubah, Pak. Betul. Tapi berubahnya lama sekali. Kalau itu memang temperamen dasarnya. Anak sanguin yang boros akan mudah menjadi murah hati. Tapi tentu akan sulit untuk menjadi irit. Sama juga melankolik yang pelit tentu akan susah menjadi murah hati. Tapi dia akan mudah menjadi hati-hati. Maka perubahan-perubahan itu adalah perubahan ke positif yang terdekat. Si sanguin yang banyak bicara, mungkin diarahkan menjadi sales, motivator. Kalau masih kecil, ajari nyanyi depan umum, maju ke depan umum, karena dia berani tampil dan suka tampil. Maka dia bisa diajari dari kecil-kecil baca puisi. Jadi disalurkan. Dengan penyaluran, maka dia... Jadi gini, manusia itu ada kayak semacam hukum. Berapa hari dia harus berbicara satu hari. Makin sanguin, makin banyak. Apalagi wanita sanguin, bisa 20.000 kata. Maka ketika angka itu dicapai, baru serotoninnya terbentuk, rasa damai sejahtera muncul, dan dia bisa tenang. Anak kinestetik harus olahraga yang cukup, baru dia bisa tenang. Makanya kalau iklannya susu yang dulu pernah ada bintang iklannya pemain catur cilik, itu bintang iklannya lompat-lompat, baru duduk diem main catur. Kenapa lompat-lompat dulu? Karena dia harus bergerak dengan cukup, baru dapat serotonin. Makanya sebenarnya anak sanguin harus dikasih kesempatan berbicara. Paling bagus puisi, deklamasi, nyanyi, berteman.
Anak kinestetik, lari, olahraga, supaya pada waktunya dia harus duduk dan diam. Kenapa diam? Di sekolah, di masjid, di gereja, dia sudah mencapai jumlah yang cukup. Si sanguin cukup ngocehnya, si kinestetik cukup olahraganya. Gitu ya. Nah, tapi betul ibu harus merubah anak, merubah suami, merubah yang lain. Tetapi merubah itu butuh waktu. Dan orang, baik suami atau anak, tidak berubah saat dituntut. Tapi dia berubah saat bahagia. Maka kepada si sanguin yang banyak ngomong ini, saat dia sedikit rapi saja, segera dipuji. Karena pujian itu memeteraikan perubahan. Jadi begitu dia rapi sedikit, berikan dia pujian. Saat dia disiplin, berikan dia pujian. Karena memang kelemahan sanguin adalah teliti, rapi, disiplin, tepat waktu, dan agenda. Itu kelemahannya. Nah, ini perlu dilatih. Yang penting tuh begini. Kesalahan yang berupa dosa. Saya yakin Islam, Kristen sama ya, Buddha, semua agama itu pasti mengajarkan yang namanya bohong itu dosa, nipu itu dosa. Melawan orang tua itu dosa. Nah, kesalahan yang berupa dosa, dia bohong, dia mencuri, itu boleh dihukum. Tapi kesalahan yang berupa kecenderungan perilaku, namanya sanguin, ya dia akan lupa pegang barang jatuh. Nah, anak lupa jangan dihukum. Dia akan dihukum terus-menerus. Karena untuk menjadi tidak lupa itu prosesnya panjang banget. Anak kolerik akan marah-marah terus. Kelemahannya apa? Ngebosi, marah-marah, bentak-bentak adiknya. Nah, maka yang berupa kecenderungan perilaku bukan dihukum, tapi dilatih. Ya, diingatkan tanpa emosi, tanpa label. Nah, kalau kamu lemah lembut sama adik, kamu dicintai sama adik. Walaupun si kakaknya ini kolerik, marah-marah terus. Tapi jangan begini, kamu tuh marah terus ya. Kamu tuh selalu begitu, karaktermu tuh nggak bagus. Kamu tuh kayak papahmu. Lalu papahnya lagi dibawa-bawa gitu ya. Jangan sebut papahnya, jangan sebut label kamu tuh kasar. Lebih baik katakan kalau kamu lembut, kamu disayang adik. Kalau kamu belajar untuk lemah lembut, kamu temanmu lebih banyak. Jadi cukup menyebutkan nasihatnya dan gunanya. Sama juga kepada sanguin yang tidak rapi, tidak teliti, banyak ngomong gitu ya. Nak, pasti kamu bisa kok. Kalau kamu itu mulai belajar ya, HP itu taruhnya di kantong yang mana? Itu jangan di kantong yang lain. Sehingga kamu cepat sadar ketika, oh nggak ada, oh berarti ketinggalan. Gitu ya. Karena belum lama, kamu balik ke toilet, masih ada di situ. Jadi anak sanguin harus diajarkan seperti melankolik, teliti, termasuk dalam hal misalnya menaruh barang pada tempatnya. Tapi nanti dia sebulan, setahun, 2 tahun, pasti akan ada kambuhnya lagi. Namanya orang sanguin, begitu buru-buru, telitinya hilang lagi. Begitu buru-buru, HP-nya ketinggalan lagi. Nah, itu sebuah kesalahan karena kecenderungan perilaku, jangan dihukum ya. Tapi dilatih. Dilatih terus. Sampai kapan? Sampai dewasa psikologis. Wanita 18 tahun, laki-laki 22 tahun. Jadi, kalau anaknya sekarang baru 5 tahun, 6 tahun, aduh masih lama Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Didik anak itu pelan-pelan, tapi jangan ditunda. Kita latih terus sampai nanti si sanguin itu bisa menjadi orang yang teliti. Tahun 90, saya dites di Astra, 90% sanguin, 10% kolerik. Jadi sanguinnya dominan banget. Lupanya minta ampun, sukanya ngoceh, ngomong, nggak mau nulis, nggak suka nulis. Saya robah diri saya, penulis buku, dan menjadi orang yang teliti. Sekarang saya jadi pelukis, kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya, lukisan saya detail banget. Kalau bikin kuda sampai ke jenggotnya dibikin satu-satu. Udah kayak orang melankolik aja. Nah, ternyata waktu saya dites ya 2005. Jadi tahun 90, 90% sanguin, 10% kolerik. 2005, 15 tahun kemudian. Sanguin saya tinggal 60%, melankolik saya 30%, kolerik saya 10%. 2019 saya tes lagi. Sanguin, flekmatik, melankolik, kolerik saya hampir imbang di angka 25%. Saya mencapai keseimbangan kepribadian. Berarti makin dewasa secara kepribadian, karena saya bisa tampil kolerik kalau dibutuhkan marah, saya marah. Saya bisa tampil lucu untuk mencairkan suasana, tapi saya bisa tampil sebagai flekmatik yang diem, tidak banyak ngomong, karena orang lain sudah banyak ngomong. Saya bisa membawakan diri saya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu namanya kedewasaan psikologis. Tapi itu butuh waktu yang sangat panjang. Dan sebaiknya
diri sendiri yang merubah diri sendiri. Sementara parenting, mengasuh anak, sebenarnya menyesuaikan. Bukan mengubah, tapi menyiasati. Oh, anak saya sanguin. Kalau gitu motivasinya begini, cita-citanya ini, didiknya begini. Oh, nomor 2 kolerik. Cara motivasinya ini, mendisiplinnya ini, bangun gambar dirinya ini. Jadi beda-beda. Ya, setiap anak dididik dengan gaya dan pola customize sesuai keunikan si anak. Itulah kenapa saat ini saya mengawali memberikan fondasinya adalah kenali keunikan anak. Nah, tadi yang bertanya udah bagus sih, Pak, anak saya sanguin. Bagus, sudah ngerti. Tinggal disesuaikan gaya pengasuhannya. Jangan dirubah ya, bludrek kalau ngerubah. Jangankan ngerubah anak loh. Coba ini yang banyak ibu-ibu kan ya. Coba renungin, Bu. Itu anak baru 5 tahun, baru 10 tahun, baru 15 tahun. Ibu mau robah-robah gimana sih? Coba deh, ini buat mikir aja, Bu ya. Suami ibu tuh umurnya berapa? Suami ibu tuh umurnya berapa? Udah berubah belum? Oke, paling tidak sejak menikah dengan ibu tuh udah berapa lama gitu. Mungkin ibu menikah 20 tahun yang lalu sekarang punya anak umurnya 17 tahun gitu ya. Nah, suami yang 20 tahun belum berubah, gimana anak yang 17 tahun atau malah baru 5 tahun gitu ya. Jadi tapi merubah itu bisa. Berubah itu bisa, manusia bisa berubah, terutama kalau dia sadar siapa dirinya dan mau merubah dirinya. Maka sebenarnya parenting itu kalau anak sampai 17 tahun, ya minimal sampai 12 tahun, orang tua itu belum merubah anak. Tapi mengenal keunikan anak, lalu gaya pengasuhannya menyesuaikan dengan keunikan anak tadi, tapi yang ditanam nilai-nilai, apapun kecenderungan perilakunya. Ya, nilai-nilai itu kan harus jujur, integritas, mau sanguin, pragmatik, melankolik ya sama, menipu itu dosa gitu ya. Itu esensinya, kontennya yang disampaikan dengan cara yang unik masing-masing anak. 12 tahun mulai remaja sampai 17 tahun orang tua membantu anak menemukan keunikan dirinya. Di bawah 12 tahun orang tua mengasuh anak dengan pola, cara dan gaya sesuai keunikan si anak. Jadi lebih banyak orang tuanya yang kayak menyesuaikan diri. Mulai 12 tahun ada yang namanya self-esteem, self-image. Anak mulai mencari jati diri. Aku ini siapa? Aku tuh mau kayak apa? Aku mau jadi apa? Kayak siapa? Nah, orang tua mulai membantu keunikan anak lewat assessment tadi, itu bisa menolong anak mengenal keunikannya. Nanti anak mulai 17 tahun, saya udah mulai bisa di-coach, dibina untuk anak merubah dirinya. Ya, kalau proses parentingnya bagus, bahkan bisa dari umur 12 tahun itu sudah bisa modul paket cara-cara mengajari anak merubah dirinya. Akan jauh lebih mudah kalau anak mendapat teladan perubahan. Mama berubah, papa berubah. Papa berubah dalam hal ini, ya. Kamu juga pasti bisa. Jadi itu paling efektif merubah anak-anak ketika suami istri, ayah ibu memang punya kisah-kisah teladan perubahan. Nah, itu nanti anak akan jauh lebih cepat untuk berubah, ya. Jadi keunikan itu saya tujuannya lebih utama kalau saya mengajar dalam sesi-sesi pertama ini ya untuk memahami dulu ya, memahami anak, bahkan memahami diri sendiri. Oh, ternyata saya ibu sanguin, oh ternyata suami saya kolerik gitu. Oh, saya plekmatik, suamiku melankolik dan sebagainya, lalu paham anaknya. Sehingga keluarga itu dikelola. Manajemen kepribadian kayak di perusahaan, pribadi-pribadi dikelola, yang sanguin marketing, yang melankolik accounting, oh yang sanguin marketing, oh kolerik mimpin pabrik, ya plekmatik HRD dan seterusnya. Itu pribadi-pribadi dikelola sehingga efisien, produktif di bidangnya masing-masing. Nah, keluarga juga begitu. Keluarga bisa dikelola dengan bahagia, menjadi bahagia ketika pribadi-pribadi yang di dalamnya mulai dideteksi, diidentifikasi. Dengan demikian ini namanya keluarga modern, gitu ya. Apalagi keluarga milenial. Sekali lagi ilmiah, logis, dan happy. Gitu. Ya, cukup.